Kalau yang dimaksud dengan nikah sir ini teman-teman sekalian adalah dia menikah tetapi tidak diiklankan ke semua orang. Tapi semua rukun dan syarat nikah ada. Walinya perempuan, saksi dua, mahar ada, kalimat ijab kabul ada. Diiklankan tapi orang-orang terbatas. Sah nikahnya. Dan ini tidak dianggap nikah sir yang batil. Nah, nikah sir sendiri, nikah sembunyi ada dua macam. Kalau yang pertama tadi batal sama sekali. Karena nggak ada walinya, dia cuma datang berdua kepada imam, kepada ustadz, nikahkan kami. Ini nggak boleh, nggak sah. Zina, harus nikah ulang. Tapi kalau dia masukkan adalah nikah sir tertutup, ini adalah nikah tidak semua orang yang tahu, cuman semua syarat-syarat nikah sah ada, wali, mahar, ijab kabul dan saksi, maka itu juga itu dianggap sah. Nikah sir yang dianggap itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang paling besar pahalanya, karena jedah waktunya panjang, gitu kan? Jadi dari awal akad nikah sampai kita meninggal, bahkan kalau punya keturunan itu terus menerus jadi amal jariah, ibadah terus tuh. Seorang suami selama berstatus suami dan dia menjalankan kewajibannya, memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, selama istrinya tinggal di tempat itu walaupun kontrak, setiap hari pahalanya terus, makanan minuman yang dimakan terus, panduan dinasehatin. Istri juga begitu, mengelola makanan, mengelola minuman, mencuci baju, membersihkan rumah, ini pahala terus nih. Anak lahir, perempuan yang hamil, kemudian dia seperti pahala jihad kalau hamil, melahirkan anak, diurus anaknya, disusuin, dididik, ini jadi amal jariah nih. Akan ada hukum timbal balik karena dia melahirkan anak itu, maka ada bakti dari anak-anak itu kan, terus berjalan nih. Jadi kata ulama, rumah tangga memang itu luar biasa, sumber kemudian pahala yang sangat besar. Malu untuk meminta, ya. Dan ini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, malu itu baik dalam segala keadaannya. Sebagian ulama mengatakan malu dibolehkan atau bahkan sangat dianjurkan kecuali di dua keadaan. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, mempertahankan kebenaran. Ini nggak boleh malu. Selain ini orang muslim harus malu, merasa malu. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, malu itu semuanya kapan baik, ya, semuanya akan membawa kebaikan. Harus dia menikah, nggak boleh. Dan yang paling ditekankan menikah laki-laki. Harus dia menikah, nggak bisa enggak, karena ada nanti disebutkan oleh penulis buku di sini tentang masalah bahayanya kalau laki-laki tidak menyalurkan spermanya. Itu akan menjadi masalah buat dia di umur-umur tertentu. Itu sudah tidak bisa kalau dia tidak menyalurkannya, bisa menjadi penyakit buat dia, tidak bisa menjadi penyakit buat dia. Karena itu akan ada penelitian para dokter medis seperti apa sih komposisinya sperma itu. Ya, ternyata dia terkandung di dalamnya banyak sekali udara dan api. Makanya dia sangat panas. Mungkin bagi kita aneh, tapi itu penelitian. Secara ilmiah memang seperti itu. Jadi dia akan mengganggu kejiwaan seorang laki-laki kalau tidak dikeluarkan. Dan Allah menuntun untuk mengeluarkan dengan cara yang benar. Karena Allah larang dengan zina. Allah larang dengan onani. Ini mirip dengan perkataan orang sekarang, saya berpacaran denganmu. Misal. Begitu dia anggap ini sudah mengiyakan jadi pacarnya, maka seperti istrinya. Keluar harus izin dengan dia, kemana-mana harus dengan dia, marah-marah kalau nggak ditelepon. Ini dari mana haknya? Hah? Ini hak batil, nggak ada urusannya. Apa haknya dia? Belum akad nikah, belum kasih mahar, belum izin sama walinya sudah merasa punya hak, gitu kan? Bahkan kadang-kadang ada orang yang marah dengan pacarnya ini gara-gara temani ayahnya pergi kemana. Aneh sekali. Maka ini termasuk masuk dalam masalah larangan yang dilarang. Ini bagian daripada nikah misyar yang tidak dibolehkan. Sekarang saya ingin menikah, saya sampaikan pada orang tua saya dengan sangat tegas melarang dan mengatakan kau tidak boleh nikah kecuali sudah sarjana. Ini orang tua yang egois nih, gitu kan? Bagaimana caranya? Dia sih ada pelampiasannya, ada pasangannya, anaknya gimana? Nggak boleh, kan itu? Oh iya benar. Sebab ada anak-anak nanti, ada mungkin kalau teman-teman nanti kalau punya anak sudah mulai besar, anda lihat rasa ada anak-anak yang bisa kontrol syahwatnya, bisa sampai sarjana, dia luar biasa, sampai sarjana, sampai kerja bisa kontrol diri, itu lain, ada. Tapi nggak semua begitu. Umumnya manusia ada yang tidak bisa, bergejolak. Kalau ada anak yang sudah mulai membangkang, anak perempuan bangkang orang tuanya, lihat pasti di belakangnya ada laki-laki tuh. Kalau ada perempuan yang sudah bangkang itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki sudah mulai kurang ajar sama orang, ada perempuan dimasuk membunuh, iya, membunuh itu haram. Dan teman-teman tinggalkan, udah rokok ini, apa ini?
Ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit. Ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu. Ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensodakahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10 ribu tiap hari 10 ribu disodakahin, itu rutin, itu luar biasa sodakahnya itu, gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya. Tepat dan tempatnya melampiaskan cinta, kasih sayang, kebutuhan biologis, bermesraan setelah nikah. Silahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sudah masyhur, yang sudah sering kita ulangi, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Ya, kata para sahabat, ya Rasul, sahabat langsung faham. Ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, kami datang menggauli istri kami, dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala yang besar. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa yang besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Anak-anak diajarin bukan lagu, Al-Quran, sunnah Nabi, zikir. Kalau dia bisa nyanyi, dapat pahala apa kita? Nggak ada pahalanya, minimal itu. Tapi kalau dia baca Quran, bapak ibu ajar dia doa, Rabbi ghfirli wali walidayya, hafalin, itu lebih baik daripada 1000 karaoke, 2000 karaoke bahkan. Dosa semua itu kepada Allah. Kenapa harus begini? Dianggap satu program, bangga. Malam minggu pergi sama-sama, la haula wala quwata illa billah. Bukannya diajak ke rumah anak yatim sedekah, bukannya diajak melihat keadaan orang-orang miskin tetangga di sebelah. Duduk, panggilin pengaji, tenaga pengajar, panggilin seorang hafid Quran, kalau anak laki-laki hafidh Quran, kalau perempuan ke rumah. Biarin mereka hafal Quran. Kalau kita belum bisa baca Quran, jangan wariskan keburukan pada anak-anak. Saya selalu bilang itu, jangan pernah wariskan keburukan kita pada anak-anak. Kalau kita nggak bisa ngaji kecuali umur 40-30 tahun. Teman-teman sekalian, dalam masalah rumah tangga termasuk hal yang sensitif adalah masalah biologis. Dan dalam masalah biologis atau interaksi dengan pasangan kita yang halal ini, jangan pernah kasih kesempatan pasangan kita cium bau tidak nyaman. Di mulut kah, ya, di badan kah, semuanya. Harus hindari. Semaksimal mungkin, tidak boleh ada. Nabi SAW kalau masuk rumahnya pasti pakai siwak. Nabi SAW selalu menyemprotkan bubu-bubu wangi-wangian untuk bertemu dengan para ummahatil mu'minin. Padahal ketemu saja. Karena mungkin ada interaksi ciuman, mungkin ada pelukan, kita nggak tahu. Mungkin cuma niat ngobrol, tapi karena pasangan halal bisa saja terjadi biologis. Maka jangan beri celah ke itu teman-teman sekalian. Saya kalau pulang ke rumah, walaupun saya tetap menjaga, alhamdulillah, sana segala di kantong saya bawa minyak wangi segala macam, tapi saya pulang ke rumah, kalau saya mendekat saya bilang sebentar, saya masuk kamar mandi, sikat gigi, mandi dulu, ganti baju segar, 10-15 menit duduk, silakan ngobrol. Kata kuncinya adalah hadis Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Ini sudah sebenarnya saya jelaskan di pertemuan pertama. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan. Kalau seorang laki-laki gajinya cuma 1,5 juta, 2 juta, memang dia cari wanita yang bisa hidup dengan uang itu. Dia boleh dia nikah dengan wanita yang kosmetikanya saja 2 juta, ya, akhirnya nombok utang 500.000, belum makan, belum segalanya. Ini nggak boleh. Ya memang dia nikah dengan wanita yang akfa, yang sepadan. Ada wanita masya Allah yang beli bedak cuma 30.000, gitu kan. Mungkin dia beli makanan cuma 40.000, makan sama suaminya cukup, sudah terbiasa hidup sederhana. Nah itu dia jadikan sebagai pasangan hidupnya, gitu kan. Menikah dengan orang yang sepadan. Nah, memang surga tempat kenikmatan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tempat istirahatnya orang mukmin di surga. Dan bumi ini, dunia ini bukan untuk istirahat. Salah. Kalau ada orang mukmin terus berlihai-lihai, malas, tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak hadir majelis ilmu, tidak puasa, maka ini orang yang salah ini. Karena dia harus tahu perbuatan-perbuatan ini membuat dia nanti mendapat derajat yang tinggi di surga. Di sana saatnya istirahat. Ya. Sekarang kita bekerja, seperti kita lagi keluar pagi, bekerja ke kantor, kita ikut jalan macet, apalah segala macam rintangannya, suka dukanya, hujan segala macam, bekerja capek, pulang malam istirahat di rumah. Rasionalnya begitu. Jadi memang saatnya kita bekerja, bebuskan, jangan malas-malesan.
Sholatlah, puasalah, ya, sedekahlah, zikirlah, bacalah Al-Quran, hafal Al-Quran itu. Jangan penyesalan nanti terakhir baru datang. Di sini mencintai pasangan, Bapak Ibu sekalian, hukumnya wajib, bukan pilihan. Kita kalau sudah akad nikah, cintai. Bagaimana caranya? Interaksi. Interaksi itu dengan cara melihat secara fisik, ngobrol, pengabdian, pengorbanan yang kita berikan. Maka akan muncul rasa cinta nantinya, gitu kan? Beda cinta dengan sayang. Kalau sayang bisa umum. Sayang itu misal bisa saja kita lampiaskan sayang pada makanan. Makanan misalnya ada, masih bagus, terus dibuang. Sayangnya dibuang, muncul rasa prihatin dan kasihan. Itu namanya sayang. Tetapi kalau cinta berbeda, itu akan diikuti dengan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Yang keempat, dan ketahuilah sebaik-baik parfum adalah air. Maksudnya, biasakan diri mandi. Kenapa ketawanya terlambat? Iya. Gerah sedikit mandi, ya. Biasakan mandi. Ada orang subhanallah dia tidak mandi, yang penting semprot parfum. Nah, selesai. Padahal dari pagi tadi sudah kerja, masak dapur, kena asap, ya. Sudah nyapu, sudah ngepel, sudah nyuci. Yang penting parfum ini suami saya suka. Tapi kan parfum tidak bisa mewakili seluruh tubuh, ya. Ada titik-titik tertentu yang tidak tersentuh, makanya ini bermasalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkari. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ya. Jadi Allah melarang mengikuti apapun yang berhubungan dengan syaitan. Bisikannya, ajakannya, ya, apapun. Dan selalu bisikannya syaitan itu kepada pelanggaran agama. Kapan Anda mendapatkan bisikan untuk melakukan apa yang Allah larang, berarti dari syaitan udah. Itu udah pasti. Ya. Disuruh berzina, disuruh berbohong, disuruh menipu, disuruh memukul, disuruh mencerca, disuruh memaki, disuruh memfitnah, semuanya syaitan. Ya. Allah bilang jangan ikuti langkah-langkahnya, jangan ikuti bisikannya. Berarti mengikuti saya bisikannya nggak boleh, apalagi berteman seperti para dukun-dukun. Semoga Allah berikan hidayah. Dia malah sengaja panggil-panggil syaitan, sengaja ingin minta tolong pada syaitan, yang akhirnya membawa mereka sesat. Amalan apa yang bisa menjadikan kita sukses, soleh, kaya? Kok seperti Ustadz Khalid? Jangan saya. Patokannya Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi gitu. Kalau saya pribadi punya kiat teman-teman sekalian, saya coba apa yang saya sampaikan sebenarnya tadi poin-poin itu, saya sudah coba praktikin. Dan saya melihat hasilnya, bukan tidak gitu. Coba istiqomah dalam keseharian gitu. Komitmen azan sudah harus di masjid itu tidak boleh luput. Dan di saf pertama harus semua sholat qabliyah ba'diyah udah nggak boleh luput, harus dikerjakan on time. Puasa sunnah, ya, sholat malam, apa saja ibadah-ibadah kerjakan dan harus dipaksakan. Paksakan komitmen jalan. Dan saya merasa memang semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Tidak ada sesuatu. Teman-teman maksimalkan waktu untuk beribadah. Ingat, teman-teman dai hanya bisa berbicara dan tugas untuk eksekusi adalah Anda. Jangan selalu menunda-nunda amal soleh sehingga sampai ajal datang. Kita tidak tahu teman-teman sekalian kapan ada peluang lagi untuk beramal soleh. Berubah menjadi lebih baik dan soleh adalah prestasi. Tetap dalam keterpurukan adalah kesalahan fatal. Oleh karena itu maksimal dalam ibadah dan harus kita sendiri yang berubah. Contoh misalnya ada orang menyembelih buat kuburan. Dia datang ke kuburan, dianggap ini kuburan syekh atau seorang kiai atau seorang wali Allah. Kemudian dia menyembelih di kuburan tersebut untuk si syekh itu. Ini tidak pernah Nabi SAW lakukan. Nabi SAW tidak pernah suruh sahabat mencari kuburan para nabi-nabi dan menunjukkan mereka lalu mengatakan sembelihlah di sana. Atau tidak pernah Nabi SAW menyuruh para sahabat datangi kuburannya para syuhada Badr yang jelas-jelas dijamin masuk surga, sembelih di kuburannya mereka. Atau Uhud yang sangat dekat, ada Hamzah radhiyallahu anhu. Tidak ada satu riwayat pun menjelaskan kepada kita kalau Nabi SAW pernah suruh mereka datang sembelih di kuburan syuhada Uhud misalnya. Dan begitu juga semua sahabat.
Dan tidak pernah ada satupun riwayat dinukil kepada kita kalau pernah ada sahabat menyembelih di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak pernah, bagaimana dengan orang-orang yang datang sekarang? Apakah mereka lebih baik daripada Nabi dan para sahabat? Tentu tidak mungkin, kan gitu. Jadi tidak ada. Perlu kita renungin, selama kita masih hidup di dunia dan kita punya peluang untuk meninggikan derajat kita, kenapa enggak? Kenapa tidak kita lakukan? Apa sih yang membuat tidak mau sholat duha, tidak mau sholat sunnah qobliyah, tidak mau sholat sunnah ba'diyah? Berapa lama dikerjakan? Dan itu kalau dinikmatin akan jadi nikmat itu. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan kenikmatan hidupku di sholat. Di atas skalanya sholat bagi dia sallallahu alaihi wasallam, dan kita pengikutnya harusnya kita mencontohi beliau. Sholat itu nikmatin Bapak Ibu sekalian, dari takbir Allahu Akbar tenang, baca iftitahnya pelan, Al-Fatihah pelan. Jadikan betul-betul sebuah pertemuan mulia antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Tanda kutip di sini. Karena kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, gitu kan? Karena sholat itu memang doa. Ya, seseorang sedang menyampaikan, sedang komunikasi dengan Tuhan. Syaitan harus ditepis was-wasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada seseorang di antara kalian digoda oleh syaitan pada saat dia mau sholat, lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia nggak mau. Karena kemudian dia mau sedekah dan zakat, maka syaitan was-was, dia nolak, dia maksiat kepada syaitan. Dia mau haji, syaitan menggodanya, terus saja dia nolak. Dia mau jihad, dia tolak juga, was-was syaitan yang mengatakan istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melakukan itu niscaya dia. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, betul-betul ikhlas, tulus, mau menjadi orang yang baik. Yang sudah pernah saya bilang ibu-ibu sekalian, tidak ada ruginya orang menjadi orang baik, karena agama menyuruh kita jadi baik memang. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, baik dengan tetangga, apalah, baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak. Allah, agama selalu menyuruh kepada kebaikan dan dijanjikan pahala yang besar. Allah suka, pahalanya besar, dan semua orang yang patuh kepada Allah itu disukai oleh manusia. Fitrahnya Allah begitu. Sunnatullah, pasti disuka orang-orang yang baik, kayak orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun, orang yang bakti sama orang tua. Semua orang suka. Kalau orang tahu ini, oh ini baik nih, orangnya begini, orangnya begini. Jadi memang disukai sama Allah, dapat pahala yang besar, gitu kan? Dan juga oleh manusia. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1.000 rupiah riba. Saya sudah pernah jelaskan masalah sholat duha kan gitu. 5 menit sholat 2 rakaat. Di tubuh manusia ada 360 sendi, yang tiap hari dia harus bersedekah untuk menjaga sendi-sendinya, dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Bayangkan kalau 1 sendi kita ini harganya 1 juta. Kalau patah misalnya sendinya, ini sendi terkecil di jari kita. Baik kalau seluruh sendi kita itu 1 juta ada 360 juta per hari harus sedekah supaya sendinya bisa bagus. Dan kata Nabi apa? 2 rakaat sholat duha membantu itu, menghilangkan, menutupi sedekah 360 sendi. 5 menit. Kan sedikit. Dalam Islam tidak ada rasisme. Pahalanya besar. Gitu kan? Gak ada lagi, saya orang Arab, saya orang Melayu, ini negara saya, ini kota saya. Gak ada lagi. Nabi SAW mengatakan bagi setiap muslim, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Adanya ragam suku, bahasa, perbedaan paras wajah, warna kulit, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Agar Allah ingin melihatkan kepada kita kemahabesarannya. Manusia semua satu induknya. Dan kata Nabi SAW, gak ada perbedaan dasar antara orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab, itu kecuali dengan ketakwaan. Kadang-kadang dianggap menyembelih kambing dan teman-teman hewan ini itu untuk menolak bala tertentu, musibah tertentu. Seperti pernah saya berbicara dengan seorang pengusaha kayu di kota Makassar. Pada saat saya jelaskan masalah menyembelih selain daripada Allah yang diharamkan dan dosa besar,
Maka dia bilang, Ustaz di sini di kota Makassar ini, dia bilang sama saya pada saat itu, kalau kapal mau diturunkan, kapal baru ya, di lautan, biasanya dianjurkan untuk nyembeli kambing. Tapi sembeli kambing ini disembeli, tidak dimakan, daging dilempar, setelah ditumpahkan darahnya dilempar ke lautan. Saya bilang, untuk apa? Ya supaya kapalnya nggak diganggu sama penjaga laut. Nah, ini syirik kepada Allah ini. Gimana caranya? Nggak boleh ini. Kalau dia sebagai tanda syukur kepada Allah, dia sembelih hewan dengan nama Allah, niatkan karena Allah sebagai tanda syukur kepada Allah, kemudian dia membagikan kepada orang miskin, itu boleh. Tapi dia sembelih dilempar ke lautan, ini nggak boleh sama